Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Fadilah, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk mata kuliah pengantar jurnalistik dengan dosen Bapak Wisman MPD. Baik, materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang teknik menulis berita. Sebelum ke teknik, saya akan menjelaskan apa sih berita itu. Kata berita berasal dari bahasa Sanskerta "vrit" yang secara harfiah berarti ada atau terjadi. Adapun dalam bahasa Inggris, berita disebut write, artinya menulis. Selanjutnya, oleh sebagian besar orang Indonesia, istilah-istilah tersebut dilafalkan menjadi istilah berita atau berita. Jadi, berita adalah semua pelaporan baik secara lisan maupun tertulis yang bersumber dari realitas kehidupan sehari-hari. Sebagai bentuk laporan, berita harus berisi tentang kejadian-kejadian terbaru atau aktual. Baiklah, selanjutnya yakni klasifikasi berita. Berita dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu berita berat hard news dan berita ringan soft news. Hard news atau sport news adalah berita yang paling umum dan paling banyak ditemukan. Biasanya berisi peristiwa yang serius seperti menyangkut topik politik, bisnis, dan kriminalisme. Sementara soft news biasanya berisi peristiwa atau kabar hal yang tidak penting namun menarik atau unik. Biasanya soft news digunakan dalam jurnalisme, olahraga, atau entertainment. Yaitu jenis-jenis berita. Menurut Romli 2014 halaman 11-12, jenis-jenis berita dalam dunia jurnalistik terbagi menjadi 5. Yang pertama yakni berita langsung atau straight news. Berita langsung ditulis secara singkat dan lugas. Sebagian besar halaman depan surat kabar atau yang menjadi berita utama, headline, merupakan berita jenis ini. Yang kedua, yaitu berita mendalam atau deep news. Berita yang memiliki nilai yang berat baik dari segi fakta, penggalian data, dan dampak pada masyarakat umum. Biasanya dalam proses penggalian data memerlukan perencanaan, persiapan matang, dan analisis yang mendalam. Yang ketiga yakni investigasi atau investigation news, merupakan berita yang mengembangkan sebuah berita yang didasari oleh penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber. Yang keempat, berita interpretatif atau interpretative news, berita yang dikembangkan dari straight news dengan tambahan komentar dan penilaian dari reporter atau narasumber yang berkompeten. Jenis berita ini merupakan gabungan antara fakta dengan opini atau penilaian reporter atau narasumber. Yang kelima yakni berita pendapat atau opinion news, merupakan jenis berita yang berdasarkan pendapat pribadi tentang suatu hal, ide, kreatif, pemikiran, atau bisa juga berupa komentar terhadap suatu hal yang dianggap penting. Biasanya narasumber merupakan figur masyarakat seperti para ahli, cendekiawan, profesor, atau pejabat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu teknik menulis berita. Teknik menulis berita pertama yaitu pola penulisan piramida terbalik. Disebut pola piramida terbalik karena memang berbentuk gambar piramida dalam posisi terbalik. Bisa dilihat pada gambar pertama yakni ada headline, yakni judul berita merupakan identitas berita. Antara headline dan lead itu ada deadline berkaitan dengan kapan berita itu dibuat. Kemudian ada lead, yakni pembuka berita, yaitu berisikan kalimat pembuka berita. Kemudian ada braid, yakni perangkai, yaitu kata-kata yang menghubungkan teras berita dengan tubuh berita. Kemudian ada body, yaitu rangkaian kalimat yang berita yang menceritakan peristiwa atau berita pada bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian ada leg, yakni kaki berita, yaitu bagian akhir dari penulisan berita. Selanjutnya yakni teknik penulisan. Yang pertama, teknik menulis judul berita. Judul harus mencerminkan pokok berita sehingga judul dibuat semenarik mungkin. Judul berita yang baik harus memenuhi 8 syarat, yaitu provokatif, singkat dan padat, relevan, fungsional, formal, representatif, merujuk pada bahasa baku, dan spesifik. Yang kedua, teknik menulis teras berita. Terdapat unsur-unsur yang harus ada pada teras berita. Yang pertama yakni atraktif, yaitu mampu membangkitkan perhatian dan minat pembaca. Introduktif, dapat menghantarkan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Korelatif, ada keterkaitan antara kalimat dan paragraf.
Dan terakhir, kredibilitas, yaitu adalah tingkat pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki jurnalis yang bersangkutan. Kemudian, teknik menulis tubuh berita. Dalam menulis tubuh berita, yang terpenting adalah mempertahankan kesatuan isi berita dan kesatuan gagasan. Kalimat harus relevan dan lugas, bersifat menyeluruh, tertib, dan teratur. Kemudian, teknik menulis kaki berita. Pada kaki berita, umumnya dicantumkan nama atau inisial nama penulisnya. Penulis berita lepas biasanya menuliskan nama dengan lengkap dan sebaliknya, para penulis tetap biasanya hanya menuliskan inisial namanya. Kemudian, berita ditulis dengan rumus 5W plus 1H. Berita ditulis dengan menggunakan rumus 5W plus 1H agar berita itu lengkap, akurat, sekaligus memenuhi standar teknik jurnalis. Artinya, berita itu mudah disusun dalam pola yang sudah baku, mudah serta dapat dipahami isinya oleh pembaca, pendengar, atau pemirsa. Dalam setiap peristiwa yang dilaporkan harus terdapat 6 unsur, yakni what, who, when, where, why, dan how. Baiklah, selanjutnya yakni kriteria umum nilai berita. Kriteria umum nilai berita merupakan acuan yang dapat digunakan oleh para jurnalis, yakni para reporter dan editor, untuk memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih mana yang lebih baik. Terdapat 11 kriteria umum nilai berita. Yang pertama yakni keluar biasaan. Semakin besar suatu peristiwa, semakin besar pula nilai berita yang ditimbulkan. Nilai berita peristiwa luar biasa paling tidak dapat dilihat dari 5 aspek. Yang pertama, lokasi, waktu, jumlah korban, daya kejut peristiwa, serta dampak yang ditimbulkan. Yang kedua yakni kebaruan. Semua hal yang baru, apapun namanya, pasti memiliki nilai berita. Apa saja perubahan penting yang terjadi dan dianggap berarti, dari soal pemilihan kepala desa hingga pemilihan presiden, merupakan berita. Yang ketiga, akibat. Apa saja yang menimbulkan akibat sangat berarti bagi masyarakat, itulah berita. Semakin besar dampak sosial, budaya, ekonomi, atau politik yang ditimbulkan, maka semakin besar nilai berita yang dikandungnya. Yang keempat yakni aktual. Secara sederhana, aktual berarti menunjuk pada peristiwa yang baru atau yang sedang terjadi. Sesuai dengan definisi jurnalistik, media massa haruslah memuat atau menyiarkan berita yang aktual. Yang kelima yakni kedekatan. Semakin dekat suatu peristiwa yang terjadi, maka semakin terusik dan semakin tertarik kita untuk menyimak dan mengikuti sebuah berita. Yang keenam, informasi. Tidak setiap informasi mengandung dan memiliki nilai berita. Setiap informasi yang tidak memiliki nilai berita, menurut pandangan jurnalistik, tidak layak untuk dimuat, disiarkan, atau ditayangkan di media massa. Yang ketujuh yakni konflik. Ketika perselisihan itu yang semula urusan individual berubah menjadi masalah sosial, di sanalah letak nilai berita konflik. Tiap orang secara naluriah menyukai konflik sejauh konflik itu tak menyangkut dirinya dan tidak mengganggu kepentingannya. Kedelapan, orang penting. Teori jurnalistik menegaskan nama menciptakan berita. Kalangan publik figur, tokoh termuka, di mana saja dan kapan saja selalu disorot. Mereka menabur perkataan dan mengukuhkan perbuatan, sedangkan pers melaporkan dan menyebarluaskannya. Selanjutnya yang kesembilan, kejutan. Tiap orang menyukai kejutan asal bersifat menyenangkan. Orang akan menolak kejutan jika menyangkut hal-hal yang tidak menyenangkan atau bahkan dibenci. Berita tentang seorang gadis, artis yang membenci seorang pria pengusaha lalu tiba-tiba menikah dengan pria tersebut merupakan contoh berita mengejutkan yang bersifat menyenangkan. Yang ke-10 yakni ketertarikan manusiawi. Para praktisi jurnalistik mengelompokkan kisah-kisah human interest ke dalam berita ringan, berita lunak atau soft news. Cerita human interest lebih banyak mengaduk-aduk perasaan daripada mengundang pemikiran. Aspek kejiwaan kita, emosi kita, empati kita seperti dikuras habis-habisan. Dosen teori komunikasi menyebutkan human interest hanya menimbulkan efek afektif, ia tidak melahirkan efek kognitif. Yang ke-11 yakni seks. Sepanjang sejarah peradaban manusia, segala hal yang berkaitan dengan perempuan pasti menarik dan menjadi sumber berita. Segala macam berita tentang perempuan, tentang seks, selalu banyak peminatnya. Selalu diminati, bahkan selalu dicari. Seperti berita tentang poligami,
atau kisah perselingkuhan para petinggi negara hingga selebriti pun ramai dicari oleh banyak orang. Mungkin itulah materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.